Senang sekali bisa ada di sini, jadi bagian dari this family, dan juga shalom buat saudara yang menyaksikan secara daring online ya. Oke, so hari ini kita akan ngomong tentang satu bulan yang saya dikasih kisi-kisi dari gembala Anda ya. Dan kali ini saya membahas tentang satu tokoh yang kalau saudara di minggu lalu saudara ingat saudara bahas apa? Masih ingat? Nikodemus, ya seharusnya gitu. Semoga saya nggak salah, ya. Nah hari ini kita akan membahas satu tokoh namanya Mephiboset, ya. Apa saudara? Mephiboset. Saya yakin Mephiboset ini adalah tokoh yang paling termasuk yang sangat amat jarang dibahas. Bahkan mungkin sebagian dari saudara baru pertama kali dengar nama Mephiboset ini, ya. Siapa tuh Mephiboset? Siapa dia? Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saudara-saudara, saya pengen ajak setiap kita untuk sama-sama melihat apa yang sedang terjadi di sekeliling kita hari ini. Oke, tolong dipindahkan fotonya. Iya. Ada yang tahu siapa dia? Ada yang tahu? Ini kenapa ada Andre Tungnya di situ ya? Jangan dong. Ada yang tahu siapa dia? Nggak tahu? Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu pun nggak apa-apa. Dia adalah seorang pemilik akun Yusrizal Trich, gitu ya. Dan kalau saudara tahu dia adalah seorang yang belakangan ini lagi rame dibicarakan tentang bukan dia tetapi the case ya. Case-nya adalah dia ini adalah seorang pasien BPJS, teman-teman ya. Yang kemudian bukan nge-tweet apa? Nge-thread. Ya. Nge-thread ya. Next. Dia nge-thread dan ketika dia nge-thread, dia tuh cuman bicara bahwa dia tuh lagi ada dalam perawatan tuh ya, 8 jam belum dapat ruangan, dia kasih smile ya. Nggak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS. Nah dia nge-thread begitu. Ada yang main thread? Yang main thread? Oke, salah pertanyaan. Yang belum main thread? Ayo sama-sama kita jabatan ya. Kita di roasting coba sama si Aldo sama si Marsen tuh ya. Di roasting katanya kita kenapa? Kudet. Kurang gaul ya, kurang update. Ya itulah nasib gembala-gembala yang begitulah ya. Jadi si Yusrizal Trich ini nge-thread. Dia bilang 8 jam belum dapat kamar dan karena dia pakai BPJS. Dan saudara tahu yang membuat rame adalah respon dia, itu tulisan Andre Tung dihapus aja nih. Kayaknya bikin picak mata gua itu kayaknya. Thank you ya, thank you. Nah, thread dia ini kemudian dibalas sama orang-orang yang kemudian komennya begini, Yuris orang miskin harta, miskin ilmu, miskin akal, tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar, dan sebagainya, dan sebagainya. Aduh saya nggak bisa ngomong tuh ya, Anda bisa baca sendiri ya. Lalu kemudian PP-nya kayak orang have. Saudara tahu have? Ya. Tapi heaven some brain cells. Ternyata thread-nya dia yang dia ngomong begitu direspon dengan sangat, bahasa Ibraninya tuh gini, nyinyir saudara-saudara ya. Direspon dengan sangat nyinyir sekali sama orang-orang. Next. Bahkan ada yang kemudian komentarnya begini. Next. Potong aja kak nadinya nanti cepat dapat ruangan. Sampai segitunya. Ya. Sehingga orang-orang yang melihat ini semua langsung merasa kok gini banget sih thread-nya ya. Itu seperti itu. Terus saudara, ini adalah komentar-komentar yang kemudian di kemudian 8 hari sesudahnya, saudara, next, ternyata si Yusrizal ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Ini saya ngomong kayak Anda belum tahu gitu. Anda terlalu sibuk bekerja ya. Sibuk cari nafkah sampai lupa lihat dunia ya. Jadi Yusrizal ini meninggal dunia. Lalu kemudian kalau saya tidak salah sepupunya atau temennya terus kemudian minta maaf kepada orang-orang yang ngehujat Yusrizal ini. Mohon maaf, dia tidak bermaksud untuk kayak merendahkan, tidak bermaksud untuk ngeluh, tapi memang orangnya dia sedang ada dalam sakit dan tertekan. Makanya dia bilang, aduh saya belum dapat gitu. Nah akhirnya meninggal dunia 8 hari sesudahnya. Nah yang tadinya ngehujat Yusrizal sekarang rame-rame dihujat sama netizen yang maha benar ini. Habis saudara di-spill dan ternyata
yang ngehujat atau yang rame-rame ngehujat Yusrizal ternyata adalah nakes. Dokter, suster, apalagi mantri, saya nggak tahu deh, apalagi itu ya. Orang-orang yang berada dalam ekosistem bidang kesehatan di negara kita, ternyata itulah yang ngehujat si Yusrizal. Nah, berita itu kan kalau udah di media itu kan liar kan. Orang cuma lihat siapa benar siapa salah. Tapi kalau kita baca lebih dalam, kita lihat fenomena ini lebih dalam, ternyata tidak sesederhana si dokter nyinyir. Tidak sesederhana begitu. Tidak pula sesederhana nakes-nakes ini ternyata kurang ajar gitu. Nggak begitu juga. Jadi ada seorang, loh itunya di next kan, oh hilang. Itu saya sudah taruh di situ. Jadi ada seorang psikolog ya, dari dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Universitas Kristen Maranatha. Jadi dia bilang, kenapa kok nakes-nakes ini enteng banget ngomong jahat sama Yusrizal. Ternyata kita menemukan juga bahwa sebenarnya rata-rata kita kan harus bertanya, kenapa dokter, kenapa suster yang komen. Karena mereka ke-trigger. Mereka berasa bahwa mereka lah yang menjadi salah karena pasien BPJS ini tidak terlayani. Nah akhirnya kita ketemu sebenarnya ada satu benang merah. Benang merahnya apa? Para nakes ini pun frustasi. Sama kayak misalnya saudara lagi capek hati. Iya kan? Saudara pulang ke rumah, saudara lihat tetangga parkir mobilnya, nutupin jalan saudara. Marah nggak? Langsung ke-trigger, langsung marah. Diar gitu loh. Nah itu maksudnya. Jadi ternyata dunia ini memang penuh dengan berbagai macam. Kalau saya bilang begini ya, next. Hidup itu emang sekeras itu. Iya nggak sih saudara-saudara? Mana judulnya? Oh kok nggak ada judulnya? Hidup emang sekeras itu. Nggak ada ya? Hidup emang sekeras itu saudara-saudara. Saya nggak tahu saudara merasakan realita dunia hari ini bagaimana. Ya. Tapi kalau saudara setuju sama saya, kesimpulan saya itu gini, makin lama kita hidup, kita menyadari bahwa hidup itu makin keras. Apalagi kita hidup di Konoha. Iya kan? Kita merasakan bahwa hidup emang sekeras itu. Bahwa somehow kita mau nyalain siapa, bingung juga. Tapi pokoknya hidup kita keras aja. Hidup kita tuh banyak tantangannya aja. Hidup kita tuh ngalamin banyak yang namanya struggle aja. Dalam pekerjaan, nanti kadang-kadang kita berusaha untuk bisa survive. Ketika kita udah di atas, tahu-tahu bisa jatuh gara-gara nge-tweet sederhana. Nge-tweet apa? Nge-thread. Zaman gue masih nge-tweet soalnya ya. Nge-thread gara-gara kita posting hal yang sederhana, wah abis kita. Dan setelah kita lihat dunia ini kayak begitu. Dunia membentuk sistem. Seakan-akan kita itu entahkah winner atau loser. Saudara ngalamin itu nggak? Jadi ada seorang penulis namanya Alain de Botton. Dia ini adalah seorang penulis dari Inggris. Dia tuh tulis sebuah buku namanya Status Anxiety. PPT, boleh ngikutin saya? Yes. Oh oke. Ya, error ya. Jadi penulis ini dia nulis satu buku namanya Status Anxiety. Dia mengatakan begini, dunia ini, kita hidup dalam dunia di mana dunia ini membuat kita cuma dua kelompok. Sukses atau failure. Winner atau loser, iya gak sih? Kalau saya perhatikan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang memang kayak begitu. Dunia yang mengajarkan kita bahwa kita tuh antara pemenang atau kalah. Udah gitu aja. Kita besar di dalam sebuah dunia yang selalu kasih tahu kita, lu juara atau gak juara, iya gak? Anda masih pada zaman itu nggak? Sekarang katanya anak-anak kids zaman now udah nggak ada juara-juara lagi. Tapi saya masih besar dengan konteks juara atau nggak juara. Nilai bagus atau nilai jelek. Menang atau kalah. Dan kita selalu ada dalam sebuah perlombaan, perjalanan itu teman-teman. Next. Makanya sekarang pertanyaannya, hidup Anda winner atau loser? Teman-teman, gak usah jawab saya sekarang, tapi coba pikirkan pertanyaan ini. Your life itu winner atau loser? Karena dunia selalu ngajarin kita begitu. Dan tanpa sadar kita selalu berpikir dengan model-model berpikir begini. Kita frustasi karena kita menjadi kalah. Kita kalah karena teman sebelah udah beli iPhone 17, kita belum.
Kita kalah karena tetangga depan rumah udah beli BYD di Gias. Kitanya belum bisa punya DP. Iya nggak? Kita kalah karena gebetan kita ternyata diambil sama sahabat kita. Kita merasa kalah. Anda lihat gak? Dunia bergerak di dalam model-model menang atau kalah. Pertanyaannya begini. Apakah hidupmu hari ini ada dalam sistem menang atau kalah? Pemikiran inilah yang kemudian membuat banyak orang hari ini hancur. Dan kita sedang membicarakan kehancuran itu. Saya tidak tahu Anda berada dalam situasi hidup yang luar biasa, baik-baik saja, oke, atau Anda sedang hancur, saya nggak tahu. Tapi dengarkan ini, Injil datang di luar dan memutarbalikkan sistem dunia itu. Itu beritanya. Injil datang untuk memutarbalikkan cara berpikir kita yang tanpa sadar terpengaruh dengan dunia. Tanpa sadar kita tuh ikut jalan mainnya dunia. Hari ini kita belajar tentang Mephiboset. Next. Apa itu Mephiboset? Sebagai sebuah menolong kita untuk memahami paradigma cerita dari Mephiboset, saya menduga saudara-saudara mungkin pernah baca tapi kelewat ya. Bisa jadi tidak terlalu paham ceritanya Mephiboset karena dia memang bukan tokoh utama. Seringkali dianggap sebagai figuran. Siapa Mephiboset? PPT tolong ikutin perkataan saya nanti bisa ini. Dia adalah cucu Saul, anak Yonatan. Saul itu adalah raja yang pertama. Masih ingat ya? Raja Israel yang pertama. Dan kita tahu sama-sama setelah Saul naik Raja Daud. Dalam cerita antara Saul dan Daud itu keselip satu nama, namanya Yonatan. Yonatan itu adalah anak Saul yang bestian sama Daud. Jadi Yonatan ini dilema, dia bela temen apa bela bapaknya. Kita tahu ceritanya bahwa Yonatan sayang sama Daud, dalam arti temen baik banget, ya, hopeng banget, besti banget, tapi Yonatan kejepit. Cerita akhirnya menceritakan kepada kita bahwa Saul mati, demikian juga dengan Yonatan. Nah, bagaimana dengan Mephiboset? Next, Mephiboset ini diceritakan pada waktu umur 5 tahun, dia dibawa sama neninya, jadi dulu waktu itu udah ada babysitter ternyata, ya. Jadi dia dibawa sama babysitternya pada waktu Saul mati, kerajaan Saul runtuh, si Mephiboset ini jatuh, teman-teman. Dia jatuh, dan ketika dia jatuh, diceritakan bahwa dia lumpuh. Dia lumpuh. Dan akhirnya Mephiboset ini sejak kecil, judul hidupnya tuh ini, gagal, kalah, malu. Itu judul hidupnya, next. Judul hidupnya adalah kekalahan, malu. Dan dia diasingkan sebagai keturunan Saul di sebuah tempat namanya Lodebar. Lodebar itu adalah sebuah kota pengasingan. Kalau Anda baca kisahnya pada waktu Daud dikudeta sama anaknya, Daud larinya kemana? Lodebar ini. Jadi Lodebar ini adalah satu daerah tempat yang dianggap sebagai tempat pengasingan, tempat orang yang yang kalah, tempat orang yang malu begitu loh. Nah, disitulah kita memahami siapakah Mephiboset. Jadi Anda bisa membayangkan Mephiboset ini cucu Saul, anak raja, keturunan raja, kalah, malu, lumpuh. Tinggal di pengasingan. Jadi Anda bisa membayangkan orang seperti ini, karakternya itu gimana? Bagaimana dia melihat hidupnya dia? Bagaimana dia memaknai apa yang menjadi hidupnya dia? Kalau Anda merasa gagal satu kali, Anda merasa gagal 2 kali, Mephiboset gagalnya itu tiap hari. Paham gak saudara-saudara? Mephiboset itu adalah gagalnya tiap hari, malunya itu tiap hari. Dia hidup dalam rasa malu, dia hidup dalam rasa apa? Tidak berarti. Itu Mephiboset. Sampailah kita pada cerita di 2 Samuel pasal 9 ayat 1 dan ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kalau saudara bawa handphone saudara dan ada Alkitab di sana, ada Alkitab loh ya, awas loh kalau nggak ada. Keterlaluan kalau nggak ada Alkitab di sana ya. Buka Alkitab saudara, mari kita lihat 2 Samuel pasal 9 ayat 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Mari kita lihat sama-sama bagian firman Tuhan ini saudara ya. Mari saudara simak di dalam Alkitab saudara. Maka berkatalah Daud ketika Daud sudah jadi raja.
Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. 2 Samuel pasal 9 ya. Ayat 1 lalu ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Dan Mephiboset ayat 6 bin Yonatan bin Saul, anak Yonatan, anak Saul, masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud kepadanya, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Anda bingung gak kenapa disebut nenek? Baca gak sih? Kenapa nenek? Saul nenek atau cewek atau cowok? Nah ini salah satu terjemahan yang konteksnya kita hilang ya. Jadi nenek itu pada konteks tersebut itu dianggap sebagai tua. Jadi seringkali tidak dianggap kakek nenek ya sama aja gitu loh. Saudara ya. Oke ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata kepada Daud, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Lalu raja memanggil Siba hamba Saul dan berkata padanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau dan anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Sampai di situ, saudara pembacaan firman Tuhan. Saudara, apa yang mau kita bicarakan di sini? Kita mendapatkan tokoh yang namanya Mephiboset. Seorang yang dari kecil lumpuh. Kalau lumpuh berarti dia tidak bisa apa-apa. Disable. Bekerja pun tidak bisa. Seorang yang berasal dari royal family. Tapi kalau orang tanya, lu siapa? Saudara bayangkan Anda jadi Mephiboset dan Anda ditanya sama orang misalnya, halo, siapa namanya? Sebenarnya namanya Mephiboset itu Meribaal. Tapi kemudian diubah jadi Mephiboset. Saya nggak punya waktu untuk cerita itu saudara-saudara. Tapi Mephiboset itu artinya apa? Shame. Boset itu shame, malu gitu. Siapa namanya? Mephiboset. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol, Anda bayangin Anda jadi Mephiboset deh. Kerja apa? Lu siapa? Orang tua lu siapa? Anda jawab apa? Paham ya maksud saya ya? Anda jawab apa? Orang tua lu siapa? Bin Yonatan. Yonatan siapa? Anak Saul. Saudara bayangkan kalau saudara jadi Mephiboset, malu itu menjadi identitas saudara. Gagal itu jadi identitas saudara. Dan itulah yang jadi identitasnya Mephiboset. Mephiboset itu adalah seorang yang kemudian menjadi orang yang hancur bukan karena dia masih kecil. Dia nggak ngelakuin kesalahan kakeknya. Kakeknya ambis kan, insecure kan. Insecure gara-gara Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Kurang ajar gitu kan ya. Saudara bayangkan orang sometimes ya, lucunya tuh begini. Kita pikir dengan kita makin gede, makin tinggi, kita makin dapat segalanya. Setuju? Ternyata enggak. Makin tinggi, bisa jadi kita makin insecure. Betul ya? Lucu ya dunia ini ya. Dunia ngajarin kita, lu lebih cantik. Padahal orang cantik belum tentu secure dengan dirinya. Bisa jadi dia lebih insecure lagi. Kenapa? Karena dia berpikir masih banyak yang lebih. You see? Orang yang terhormat belum tentu secure dengan dirinya. Karena orang yang terhormat bisa jadi marah setengah mati ketika orang gak kenal dia. Betul gak? Saya ketemu dengan salah satu teman. Sudah di Kelapa Gading rumahnya satu blok. Dia cerita dia pernah ketemu dengan satpam di company bapaknya. Satpamnya gak kenal siapa dia. Dipecat itu satpam langsung. That's life. Halo? Dunia selalu ngajarin kita untuk getting higher. Jadi have. Tapi pertanyaannya, are you become
kamu menjadi orang yang tenang, bahagia, dan damai dengan itu. Belum tentu. That's the fact. Dan Mephibosheth adalah orang yang hidup dalam penghakiman dunia itu. Bahwa you kalah, you lose. Mephibosheth itu next. Akhirnya Mephibosheth ini menjadi center dari pembicaraan kita. Kenapa? Karena menarik sekali apa yang terjadi dengan Mephibosheth. Di ayat yang pertama, Daud itu bilang begini. Maka masih adakah yang tinggal dari keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi Daud ini adalah raja yang kemudian mengingat bahwa dia punya perjanjian dengan Yonatan. Yonatan masih ingat saudara? Bestinya dia. Ya, next. Jadi Daud bilang aku mau menunjukkan kasihku. Sebenarnya kata yang di situ lebih tepat. Dia diartikan atau diterjemahkan sebagai apa ini saudara? Kasih setia. Karena kalau kita ngomong kasih, kalau kita ngomong sayang, saudara tahu kata bahasa itu punya keterbatasan, iya gak sih? Kasih itu kasih apa? Sayang apa? Kalau Yunani menggambarkan ada agape, ada storge, ada filia, ada eros. Saudara tegang amat. Kalau ada orang datang sama saudara lalu kemudian aku cinta padamu, kan gitu kan ya. Saudara sebenarnya seharusnya jangan langsung cepat-cepat blushing gitu. Jangan langsung cepat-cepat, wah ada yang sayang sama aku. Hati-hati, sayang apa ini maksudnya? Saudara paham ya maksudnya ya? Ini sayang apa? Sayang buat apa? Sorry, saya belak-belakan aja. Sayang buat having sex? Atau sayang apa? Ini sayang apa nih maksudnya? Cinta apa nih maksudnya? Saudara itu maksudnya. Saudara kata yang di sini kasih. Ini bukan kasih sembarang kasih. Karena kata yang dipakai adalah hesed. Katakan sama-sama dengan saya hesed. Hesed bukan keset ya. Hesed itu adalah kata yang menggambarkan bagaimana relasi antara Tuhan dengan kita. Hesed itu adalah kata yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu punya kasih setia. Kasih yang berdasarkan komitmen. Saudara, hari ini kita memahami ada orang tuh kalau kasihnya tuh biasanya ada syaratnya. Gua akan mengasihi lu asalkan lu fit in. Fit in sama apa? Fit in sama kriteria gue. Kan gitu kan ya? Gua akan mengasihi lu, gua akan sayang sama lu asal lu baik sama gue. Anda lihat gak? Dunia kita selalu ada pada sistem transaksi. Kalau kita oke, kalau kita baik, kalau kita cantik, kalau kita ganteng, kalau punya duit, maka kamu dikasihi. Makanya kan kita pernah dengar istilah, kalau abang ada uang, abang disayang, abang gak ada uang, abang ditendang. Itu dunia. Dunia bergerak dalam sistem kasih yang demikian dan tanpa sadar kita tuh berada pada pemikiran demikian. Tetapi kasihnya Tuhan adalah kasih tanpa syarat. Oke, mari kita deep dive, lebih dalam. Agama. Saudara lihat, figur agama-agama, figur Tuhan dalam agama-agama tersebut transaksional gak? Betul? Kamu harus berbuat baik dulu supaya masuk surga. Betul? Kamu mesti berbuat baik dulu supaya dapat pahala. Betul kan? Transaksional gak? Transaksional. Bahkan dalam sistem, kalau kita mau lepasin dari agama, sistem yang lebih purba, pesugihan. Kamu bayar sajen dulu supaya kaya. Betul nggak? Anda lihat gak? Semuanya itu transaksional. Tapi kata hesed yang dipakai di sini adalah bukan transaksional. Kata hesed ini, dari hesed ini barulah kita tahu yang namanya anugerah. Karena itulah sistemnya Tuhan. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik. Tuhan mengasihi kita karena memang Dia mau mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan karena kita setia. Dia mengasihi kita karena memang Dia mau mengasihi kita. Makanya firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang pilih aku tetapi aku yang pilih kamu. Saya tahu mendengarkan ini gak semua dari saudara langsung bisa tune in. Karena apa? Karena kita besar di dalam sistem transaksi selalu. Next. Kasih setia yang ditunjukkan Daud kepada Mephibosheth ini adalah gambaran kasih setianya Tuhan. Makanya ketika Mephibosheth datang, Daud itu ngomong satu perkataan pertama. Jangan takut.
Dan kalau saudara perhatikan, ini adalah perkataan yang sama ketika Tuhan ketemu Musa di Gunung Sinai. Siapa sih Musa pada waktu itu? Anda ingat gak? Musa pada waktu itu adalah seorang putra dari putri Firaun. Dia diangkat dari Nil, masih ingat ya? Arti Musa kan diangkat dari air. Dia diangkat dari air, dibesarkan dalam sistem kerajaan Mesir. Pinter gak? Pinter. Cerdas? Banget. Punya kuasa? Iya. Masa depan cerah? Ho-oh. Calon mantu idaman ini. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Dia bunuh orang Mesir. Tiba-tiba suddenly hidup dia berubah. Dari rising star jadi buronan. Dia kabur ke Midian. Tinggal 40 tahun di Midian sebagai apa? Penggembala kambing domba. Seorang yang tadinya putra Firaun, karena dia dibesarkan oleh putri Firaun sebagai dapat fasilitas yang sama, saudara. Tapi kemudian apa? Hidupnya tiba-tiba hancur, berantakan. Menjadi seorang yang pelarian, gagal, buronan. Kerjanya sama apa? Kambing domba. Musa pada waktu itu ada pada titik bottom rock hidupnya. Tapi Tuhan panggil dia dan Tuhan bilang pertama apa? Jangan takut. Saudara dalam hidup itu, kalau saudara paham ya, saudara tahu nggak hukuman kita itu apa sebenarnya? Banyak kita berpikir hukuman kita itu neraka dan sebagainya. Kalau saudara belajar baik-baik, shame, malu, itu adalah sebuah mekanisme dalam diri kita yang sebenarnya itu menjadi penghukuman yang orang bilang tuh begini, luka tapi nggak berdarah. Halo? Luka tapi nggak berdarah. Dan itulah yang terjadi dengan kita. Kita hidup di dunia yang selalu begitu dan tanpa sadar rasa guilty, rasa malu, gagal itu tuh jadi bagian yang kadang-kadang menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Luka itulah yang mengakibatkan kita menjadi so judgmental pada orang. Karena kita dibegitukan. Anda paham nggak? Karena kita dibegitukan, karena kita dibanding-bandingkan, Anda sadar nggak? Tanpa sadar kita melakukan mekanisme yang sama kepada orang lain. Karena kita direndahkan, tanpa sadar kita merendahkan orang. Apa sih psikologinya orang sombong? Orang sombong itu adalah orang minder yang have. Betul? Benar. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya bilang gini, minder sama sombong itu sama. Anda mungkin kaget, loh bagaimana mungkin? Beneran. Kalau orang sombong, apa yang dia sombongkan hancur, minder gak dia? Minder. Paham ya? Misalnya dia adalah orang yang menyombongkan apa? Gua tuh orangnya pinter main basket. Tahu-tahu, maaf izin, kakinya patah. Gak bisa main basket. Minder gak dia? Jadi dia tidak punya apa-apa untuk dia minder. Sebaliknya orang yang minder, kalau dia minder gara-gara. Misalnya, dia kurang cantik, tapi kemudian dia oplas dia jadi cantik. Anda perhatikan, sombong gak? Sombong. Itu psikologi yang sama. Paham ya? Paham ya? Jadi, Anda perhatikan gak? Tanpa sadar kita tuh digerakkan pada mekanisme yang sama. Kita digerakkan hidup kita tuh pada mekanisme yang begitu. Kadang-kadang kita menjadi seorang suami yang ternyata bisa sangat keras banget sama anak kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita tuh dulu dibegitukan. Kita tuh dulu selalu ditekan. Akhirnya apa? Kita mengulangi mekanisme yang sama, teman-teman. Next. Saya mau masuk lebih dalam ke sini. Mephibosheth adalah orang yang timpang. Ini menarik, dia digambarkan timpang, itu menunjukkan bahwa hidupnya gak bisa apa-apa. Bukan cuma timpang, dia menyebut dirinya sebagai anjing mati. Next. Insecure. Coba saudara rasa hidup saudara punya insecure gak? Satu kali ada seorang teman sharing, kakak ipar gue lu tolong bilangin dong, orangnya tuh gila kerja. Gila kerja banget, workaholic, dari pagi sampai malam. Dia cinta kerjaan dia. Waktu saya dengerin itu saya bilang,
Apa iya dia memang cinta kerjaan dia? Iya, dia cinta kerjaan banget, orangnya kerja keras banget. Oke? Coba ceritain lebih lanjut, apa yang terjadi? Oh, sebenarnya dia dulu nggak begitu. Dia pas nikah dengan kakak gua, terus kakak gua bilang begini, "Lu jadi suami yang dari Tuhan dong." Wih, apa yang dari Tuhan? Jadi imam. Ini pun sebenarnya kurang Kristen sebenarnya. Itu ajaran seberang sebenarnya. Tapi saya nggak punya waktu untuk bahas. Karena sebenarnya kita semua adalah imamat yang rajani. Lu jadi imam dong buat kita. Lu kerja dong untuk cukupi kebutuhan kita. Karena istrinya berasal dari keturunan keluarga yang cukup punya. Suaminya orang biasa. Suaminya dibegitukan, disindir-sindir terus. Akhirnya apa yang terjadi? Ke-trigger. Apa ke-trigger? Harga dirinya diinjak-injak. Akhirnya dia mau buktikan sama istrinya, gue bisa. Dia gila kerja pagi sampai malam, sampai malam. Untuk apa? Dapat duit. Setelah itu, dapat selingkuhan. Sedih nggak? Karena apa? Harga dirinya. Anda lihat gak? Kita tuh sebenarnya menghidupi hidup. Kita lihat di mana-mana orang tuh terluka. Tapi lukanya tuh gak sembuh. Luka tapi gak berdarah. Kadang-kadang kita mesti syukur. Berdarah itu tanda bahwa something gak baik-baik saja dalam hidup kita. Jadi kita mesti memulihkan. Tapi paling celaka luka gak berdarah itu. Ketika luka tapi gak kesadar itu. Akhirnya apa? Kita jadi toksik. Kita bisa jadi orang yang toksik. Next. Kita hidup di dunia yang selalu bilang begini. Tiap hari kerja biar jadi orang have. Yang tercapai baru have fun. Jadi tujuannya apa? Supaya menemukan peaceful. Tapi dunia berpikir peaceful itu dari mana? Lu dapetin sesuatu. Pertanyaannya gini, lu yakin lu akan selalu jadi have? In this economy, asik. Lu yakin your money will remain in your pocket? Lu yakin? Gua rasa kayaknya enggak. Iya enggak? Nah, sekarang kalau misalnya di situasi yang sangat tidak menentu ini, ketika terjadi perubahan, maka you will become orang-orang yang suffer karena lu cuma depend yourself di situ. Dunia berubah. Di Eropa hari ini heat stroke terjadi. Eropa yang nggak pernah berpikir bahwa mereka akan struggling dengan heat stroke. Tahu ya? Gelombang panas. Wow. Berubah, dunia berubah. Next. Kerja 30 hari, gajian 1 hari, have 2 hari, miskin 27 hari. Next. Lomba makan kerupuk orang have, orang punya. Ini sayang gambarnya kurang tajam. Makan kerupuk pakai sendok garpu. Next. Kita balik ke Alain de Botton tadi. Dia bilang begini. Anda perhatikan nggak? A meritocratic system adds the insult of shame. Pertama, meritokrasi baik nggak? Halo? Saudara tahu meritokrasi? Meritokrasi itu orang-orang yang gampangnya gini, kalau misalnya dalam kerjaan ada meritokrasi dong. Jadi yang naik jabatan atau orang yang punya jabatan adalah orang-orang yang memang capable. Itu meritokrasi namanya. Bagus gak? Bagus dalam sebuah sistem. Tapi ingat, tidak pernah ada sistem yang sempurna. Karena meritokrasi menghasilkan apa? Insult of shame. Jadi dia bilang begini, masyarakat modern sangat tidak simpatik terhadap kegagalan. Dan kegagalan hanya dibaca sebagai tanda inferioritas. Makanya saudara pernah ketemu gak ada orang yang takut gagal? Kenapa? Karena sekali dia gagal, apa yang terjadi? Penghakiman. Sekali dia gagal, apa yang terjadi? Dibuang. Makanya orang tuh ramai-ramai takut gagal. Makanya dari sini kita ketemu ada orang yang relationship posesif. Betul nggak? Karena apa? Karena takut. Takut tersaingi. Takut. Anda bisa mention it di dalam keseharian Anda. Next. Jadi apa yang dunia pedulikan adalah what have you achieved? Betul? Dan sebagai masyarakat perkotaan kita ngalamin itu banget.
Tapi realitanya adalah, kita bisa achieve nggak? Siapapun Anda hari ini yang Anda achieve-nya si paling achieve di antara kita. It's good for you. But I have to remind you, next. Faktanya adalah hidup tidak selalu lancar. Dan kita tidak selalu di atas. Setuju dengan saya? Kenapa gambarnya begini? Ini nggak random, ada maknanya. Karena sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai kita lompat karung, pasti makan kerupuk juga. Enggak. Saya nggak tahu hari ini saudara-saudara apa yang Anda alami. Saya nggak tahu apa yang Anda hidupi hari ini. Tapi sadarkah Anda bahwa kalau kita terus tenggelam di dalam sistem dunia seperti ini, maka Anda cuma berakhir dengan kelelahan, kegagalan, ketakutan, insecure. Dan tanpa sadar kita menghidupi hidup yang seperti itu terus. Next. Kalau dunia bilang, yang dunia pedulikan adalah what have you achieved? Tuhan bilang, yang Tuhan pedulikan adalah who you are. Bukan what you achieve. Apa bedanya, saudara? Who you are dengan what you achieve. Apa bedanya? Apa bedanya? Saya di weekdays, saya sempatkan diri untuk ngajar. Jadi ceritanya saya tuh ngajar beberapa anak-anak SMA di satu sekolah. Saya ngajar karena saya punya maksud untuk lebih mengenal mereka. Kalau saya kasih tugas, saya selalu bilang begini. Di kelas saya, tidak ada jawaban benar atau salah. Yang ada hanyalah jawaban niat atau nggak niat. Menurut saudara bedanya apa? Saya akan bilang sama anak-anak bahwa kalau kamu salah, it's okay. Karena inilah waktunya kamu banyak salah. Daripada nanti kamu di luar di dunia, kamu salah, kamu dihakimi. Jadi hari ini di sini jangan takut salah. Saya berharap bahwa jawaban kalian tuh bukan benar atau salah. Karena bagi saya jawaban benar is good, jawaban salah is okay. Tapi yang saya mau tahu adalah jawaban niat atau nggak niat. Kamu niat nggak ngejawabnya atau kamu nggak niat. Bagi saya itu matter. Kalau kamu nggak niat berarti itu masalah buat saya. Yang masalah buat saya bukan jawaban salah, tapi jawaban nggak niat. Itu masalah buat saya. Tapi kalau kamu niat, even though salah, bagi saya, I appreciate it. Sudah paham? Itulah bedanya what you achieve dan who you are. Who you are itu artinya gini, Tuhan lebih peduli dengan siapa kita. Tuhan lebih peduli dengan apa karakter kita. Dan itulah Injil yang membebaskan engkau. Injil yang membebaskan kita karena dunia tidak peduli dengan itu. Dunia cuma mau tahu hasil, ya enggak? Dan kita dibesarkan dengan sistem yang seperti itu. Kita ingat dari kecil, kita selalu ditanya nilai kamu berapa. Dunia tidak peduli, orang tua kita tidak peduli. Kamu belajarnya gimana? Betul nggak? Mereka cuma mau tahu nilainya berapa. Saya bukan mau bermaksud menyalahkan orang tua, karena mereka pun mewarisi hal yang sama dari orang tua mereka dan orang sekeliling mereka. Dunia nggak peduli kita belajarnya gimana, dia cuma mau tahu lu juara apa enggak. Betul nggak? Dan tanpa sadar kita berada pada sistem yang sama. Dalam bekerja, dunia cuma mau tahu gaji lu berapa. Dia nggak care about lu kerjanya gimana, seperti apa, lu integritas atau enggak, lu jujur enggak, lu bener enggak. Dia nggak peduli, dia cuma mau tahu lu punya mobil apa. Sih, dunia membuat kita tanpa sadar menghidupi value kayak gitu. Kita menghakimi diri kita gara-gara kita gagal, menghakimi diri kita gara-gara kita nggak have dan sebagainya. Padahal Injil datang membebaskan engkau. Bahwa Tuhan kasih tahu begini, Dia ciptakan engkau dalam rupa dan gambarnya dan dalam rencananya. Artinya Tuhan tidak pernah ciptakan orang enggak. Makanya gereja saya bersyukur, gereja itu ketika sadar, gereja bukan tempat untuk orang sempurna. Tapi gereja adalah tempat bagi orang-orang yang memang rusak. Tapi mau datang kepada Tuhan. Mau apa dipulihkan, amin. Kalau Anda punya sistem kayak begini, berbahagialah Anda. Sebagai seorang kepala keluarga, Anda akan mampu melihat istrimu yang tidak sempurna itu sebagai anugerah.
Kadang-kala kita sebagai suami, kadang-kadang we are too harsh to our spouse, istri kita. Kadang-kadang kita terlalu menuntut kesempurnaan. Kenapa? Bisa jadi karena kamu luka. Hatimu luka. Akhirnya kamu gak mampu menghargai hal-hal yang baik. Kamu cuma peduli dengan hal-hal yang kurang. Berapa banyak anak-anak yang terluka sama orang tuanya kayak gitu. Orang tua yang selalu peduli dengan hal-hal yang kayak, kalau misalnya ada hal yang baik, jangan dipuji nanti gede kepala. Terus sih, mungkin maksudnya terdengar baik, tapi pada akhirnya apa? Kamu terluka. Dan akhirnya kamu mengulang hal yang sama. Soalnya kalau hati kita beres dengan diri kita sendiri, dipulihkan sama Injil, dipulihkan sama kebenaran, berbahagialah engkau. Engkau jadi peaceful. Engkau tidak perlu jadi orang yang pulang ke rumah gara-gara macet. Di mana kalau di sini macet? Cempaka Putih. Rumah gembala ya. Macet, pulang rumah anak belum mandi. Lu ngamuk, buang, dungdang. Kau gak perlu jadi orang kayak begitu. Kenapa? You peaceful. Saudara, macet itu bikin kita capek apa? Capek hati. Bukan capek kaki sebenarnya. Betul? Betul? Your heart matters. Dalam kerjaan sebenarnya yang capek itu capek apa? Fisik iya, tapi menurut saya bukan fisik yang utama. Makanya kekristenan tidak pernah ngurusin dan cerewet soal sikap. Dia lebih ngurusin soal hati. Bukan berarti sikap gak penting ya. Tapi hati itu penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan berita syukurnya adalah kalau dunia nuntut lu mesti jadi apa, mesti juara dulu, mesti have dulu, mesti cantik dulu, mesti apa? Kalau bahasa anak zaman sekarang apa? Giat dulu. Tahu giat? Wah, kurang gaul. Bukan giat. Tahu giat? Body shape. Gak tahu bahasa alfa. Gak tahu. Gini-gini saya berusaha up to date loh. Yeah. Dunia tuntut, kau mesti gini dulu, baru kamu dikasih. Dengarkan Injil ini, kau dikasih apa adanya. Waktu kau sadar kau dikasihi, kamu pulih. Next. Dan itulah yang ditunjukkan Daud. Ini bukan self motivation ya, dengerin. Kalau self motivation itu apa? Kamu bisa, kamu hebat, kamu jago. Enggak, Injil kebalikan. Kamu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kamu hebat. Enggak, kita gak hebat. Kita berarti ketika ada Tuhan. Itu beda loh. Saya lagi gak self motivation loh saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu tentang Injil yang ngubahin mindset berpikir kita. Injil yang ngubahin our mentality gitu loh. Bahwa bukan kita yang jago, bukan kita yang hebat. Kalau kita bisa, kasih karunia Tuhan. Udah. Dan ini yang Daud tunjukin kepada Mephiboset. Daud bilang apa? Segala sesuatu milik Saul dikembalikan buat kamu. Itu namanya anugerah. Dia adalah bagian dari keluarga yang kalah. Dan keluarga yang kalah harus malu, harus kehilangan segalanya. Tapi bagi Daud, I give it back. Bahkan bukan cuma itu, engkau akan makan sehidangan dengan aku. Maksudnya ini apa? Banyak orang bilang Mephiboset makan satu meja dengan Daud. Ya, it could be. Tapi kalau Anda baca baik-baik di situ dikatakan hasil panennya mesti balik. Kayaknya itu bukan itu maksudnya. Tapi engkau posisimu dikembalikan. Kamu bukan keluarga yang malu. Tapi kamu bagian dari keluargaku. Kamu adalah bagian dari orang-orang yang baik. God cares about who you are. Dan dari kisah ini kita mengerti, next. Kasih setia Tuhan itulah yang merestorasi siapa kita. Dulu ada film Joker namanya. Orang jahat itu adalah orang baik yang Tapi dalam kata-kata itu menurut saya ada sebuah kebenaran. Bahwa sebenarnya mungkin yang kita mesti pulih. Yang mungkin yang mesti kita benerin bukan soal sikap dulu, tapi hati dulu.
jauh dalam hati kita paling dalam, kita pulih dulu. Dan itulah yang Tuhan lakukan. So next. Jadi, dunia itu selalu bekerja pada sistem meritokrasi. Kamu mesti baik dulu, baru kamu dikasihi. Tapi Injil selalu bergerak di dalam anugerah. Next, dipenuhin aja sampai 4. Jadi dunia selalu bilang apa? Achieve, baru kamu accepted. Tapi dengarkan Injil, you are accepted. Tapi nggak sampai di situ. Karena kita tahu kita dikasihi, diterima, maka kita hidup berbeda. Kita hidup berbeda. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita telah dikasihi Tuhan. Karena kita dikasihi Tuhan, maka kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saya nggak butuh untuk menjadi cosplay jadi orang baik. Halo, Anda paham maksudnya? Saya nggak butuh cosplay jadi orang baik baru saya dikasihi. Saya nggak butuh cosplay untuk jadi orang yang giat pelayanan untuk supaya saya tuh dianggap baik. Nggak butuh. Saya telah dikasihi dulu, makanya saya pelayanan. Anda paham maksudnya? Sistem dunia mengharuskan kamu perform dulu, then you belong. Tetapi Injil mengatakan you belong, therefore you are free to live faithfully. Wow. Next, yang terakhir. So today, hari ini, mari kita balikin lagi diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Dan dengarkan kebenaran ini. Your identity comes from God. Saya tahu ini hal yang tidak mudah. Karena kita tuh dibesarkan dalam sekian puluh tahun sistem dunia. Kita selalu dibanding-bandingkan sama adik kakak kita. Kita berusaha trying lebih keras untuk lebih giat, lebih baik. Supaya kita dikasihi. Karena kita dari kecil diajarin mama gak sayang kamu kalau kamu gak baik. Sih. Papa gak sayang kamu kalau kamu gak pinter. Itu menghasilkan luka. Dan tanpa sadar kita kemudian hidup dalam luka-luka itu. Kita kemudian menjadi orang-orang yang judgmental. Kalau kita ketemu orang bodoh kita akan bilang, lu masyarakat kelas 2. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bodoh-bodohin suami kita bodoh-bodohin istri kita. Gak ada yang dibanggakan dengan hidup yang seperti itu, bukan? Akhirnya kita sendiri yang menderita. Kenapa? Karena luka kita gak beres. Karena kita mengizinkan identitas itu datang dari dunia. Kita dipuji-puji kalau kita pinter di sekolah. Kita dianggap kalau kita pakai Rolex. Kita dianggap kalau kita nyetir mobil bagus. Kita dianggap kalau kita udah bisa main padel. Kita dapat follower banyak. Kalau kita bisa posting kopi yang bagus di kafe yang terkenal. Ini sih. Gak gampang memang, saya tahu. Tapi dengarkan ini baik-baik. Your identity comes from God. Yuk balik. Yuk izinkan Tuhan merestorasi identitasmu. Izinkan Tuhan mengubah cara pikirmu. Izinkan Tuhan mengubah bagaimana kita berpikir, menghidupi hidup kita. Kita dikasihi Tuhan. Dan menyerahlah. Kau tak butuh jadi orang baik untuk dikasihi. Kau tak butuh membuktikan kamu tuh baik. Tidak butuh untuk membuktikan bahwa kamu tuh good enough. Kamu dikasihi apa adanya. Dan disitulah you will live differently. Kamu akan hidup berbeda. Saya nggak tahu saudara, saya pernah cerita atau enggak, tapi ini terakhir saudara. There was a time, waktu saya di sosial media, saya di black campaign sama orang. Ada orang yang black campaign saya. Black campaign itu bukan berarti saya nggak ada salah, saya ada salahnya. Tapi waktu itu hancur sekali apa yang pikiran saya. Kenapa? Karena saya berpikir pada masa-masa awal di mana saya memulai sosial media, pelayanan di YouTube. Saya berpikir penting banget yang namanya reputasi. Halo? Saudara, ada orang yang selalu bilang begini sama saya. Kok gimana? Apa resepnya jadi seorang influencer yang baik, yang ini? Saya bilang,
Jangan fake jadi orang, itu aja. Jangan ciptakan persona yang lain, jadi dirimu apa adanya. Karena kalau enggak kamu capek, kamu sibuk untuk menjaga retensi orang. Kamu sibuk untuk menjaga penerimaan orang. Kamu sibuk untuk ngedempul hidup kamu supaya kamu tuh di-like orang. Dan ada masanya di mana saya benar-benar care about it. Tapi pada waktu itu saudara saya di Black Campaign, saya rasa semua hancur. Terus saya pakai ayat Alkitab lagi kayak Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Rohani ya. Tapi proses Tuhan masih terjadi dalam hidup saya. Pada masa-masa di mana saya jeda sejenak. Di situ ternyata Tuhan bongkar satu hal yang selama ini saya nggak sadari. Saya dengar sebuah khotbah di sebuah sebuah conference Asia Pasifik. Waktu itu saya ikut di Bali. Yang ngajar orang India. Saudara tahu kalau orang India ngajar ya, you turn right and then you turn left and you go straight gitu kan ya. Saudara, dia ngomong tentang apa? Dia ngomong tentang sonship. Dia ngomong tentang servant and sonship. Dia bilang bahwa servant itu mesti do something supaya dia dikasihi tuannya. Sedangkan sonship itu artinya itu cara Tuhan sama kita adalah kita nggak butuh ngapa-ngapain dulu. Kita nggak butuh gimana karena Tuhan udah mengasihi kita dulu. Saudara tahu saya udah khotbahkan itu berkali-kali loh. Saya udah khotbahkan itu anugerah itu berkali-kali. Saya lulusan teologi. Tapi hari itu si bapak-bapak Jaipur India ini bilang, setelah khotbah ini please ambil waktu 5 menit. You pray. Dan hari itu Tuhan membentuk saya. Waktu doa selesai, kami lagi doa. I got a vision. Saya dapat visi. Saya dapatin diri saya seperti anak kecil. Dan Tuhan duduk di depan. Seperti Bapa. Lalu dia bilang begini, come, mendekat padaku. Saya mendekat dengan rasa malu, shame. Shame kenapa? Karena ternyata saya tidak cukup baik jadi seorang yang bisa tunjukin persona yang baik. Anda paham maksudnya? Ternyata ada hal-hal yang selama ini belum beres dalam hidup saya. Saya gak baik gitu. Lalu kemudian Bapak ini ngomong begini. Tuhan ngomong begini sama saya. Kamu mesti buktikan apa lagi supaya aku mengasihi kamu. Kenapa itu matter buat saya? Saya besar sebagai seorang anak kecil yang punya papa yang pasif. Papa saya tuh jarang ngomong. Tipikal bapak-bapak Tionghoa zaman dulu. Yang mengatakan kalau anak ini dipuji besar kepala nanti, jangan dipuji. Jadi saya mengembangkan sebuah mekanisme bahwa, oh kalau saya juara baru papa saya bangga. Jadi saya belajar, saya juara. Bukan supaya saya juara supaya papa saya puji saya. Dan saya tidak pernah dapatkan pujian itu. Tapi saya tahu papa saya itu kalau cerita sama temannya dia bangga punya anak seperti saya. Jadi saya mengembangkan mekanisme dari kecil bahwa saya mesti perform dulu baru saya dikasihi. Kalau ada orang dekat sama saya, tanpa sadar dalam hati saya paling dalam saya berpikir, dia tuh dekat sama saya karena saya pinter. Dia dekat sama saya karena saya tuh punya something. Anda lihat gak? Jati diri saya dibangun di atas dasar prestasi. Saya akhirnya jadi orang yang marah ketika apa? Saya direndahin. Tidak diterima. Tidak diakui, tidak dikasihi. Ternyata itu berhalanya saya. Dan itu mendrive saya selama belasan tahun. Saya terikat oleh berhala itu tanpa saya sadar. Saya harus jadi orang saleh, saya harus jadi orang suci. Pelayanan mesti rajin, betul? Semua keluar dari luka. Tapi hari itu Tuhan panggil saya dan Tuhan bilang begini, dekat. Dan Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Dan engkau tidak perlu membuktikan apa-apa. Saya nangis. Momen itu saya masih ingat. Itu momen yang ngubahin hidup saya. Momen yang membuat saya tuh merasa bahwa I'm secure. Saya tidak perlu jadi orang lain. Saya tidak perlu seperti orang. Saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena aku dikasihi Tuhan apa adanya. I'm free. I got my identity in God. Izinkan hari ini Tuhan bicara sama Anda. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Anda tidak perlu cosplay menjadi orang saleh.
Anda tidak perlu cosplay jadi orang yang rajin ke gereja. Anda tidak perlu cosplay untuk jadi orang yang berharga. Cosplay jadi orang kaya. Cosplay jadi orang baik. Tidak perlu. Karena Injil memulai dengan hesed, kasih karunia Tuhan. Anda dikasihi. Anda dikasihi Tuhan. Dan kasih itulah yang ngubahin hati kita. Yang membuat kita menjadi tulus apa adanya. Membuat kita tidak perlu jadi orang palsu. Tidak perlu pura-pura baik. Tidak perlu pura-pura jadi orang lain. Kita cukup jadi diri kita sendiri. Sebagaimana apa yang Tuhan mau. Cukup jadi diri kita sendiri. Sebagaimana rancangan Tuhan yang baik. Kita diciptakan untuk hidup baik. Diciptakan untuk hidup penuh pengampunan. Diciptakan untuk hidup penuh kemurahan. Kasih setia, kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan. Kita diciptakan untuk itu. Hiduplah dalam identitas itu. Biar Injil-Mu hari ini mengubahkan kami Tuhan. Biar Injil-Mu hari ini mengubah cara berpikir kami. Mengubah cara kami pelayanan. Mengubah cara kami bekerja. Mengubah cara kami berkeluarga. Mengubah cara kami menghidupi hidup ini. Sekali lagi terima kasih. Dan biar firman-Mu tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin.